Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan apa itu SRF atau Scheduler Remaining First. Sebelumnya, mohon izin saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Ramadhani Kusnadi dengan NIM 2505 1204075. Saya berasal dari kelas Teknik Informatika A, angkatan 2025. Jadi sebenarnya apa itu SRF? SRF sendiri atau Scheduler Remaining First merupakan versi preemptif dari SJF atau Shortest Job First. Preemptif sendiri berasal dari kata preempt yang berarti mengambil alih atau merebut. Jadi dalam konteks penjadwalan proses, preemptif sendiri berarti kemampuan SO atau sistem operasi untuk menghentikan sementara proses yang sedang berjalan, lalu memberikan CPU kepada proses lain yang lebih prioritas. Jadi algoritma ini memungkinkan proses yang sedang berjalan di-interrupt jika ada proses baru dengan sisa waktu yang lebih pendek. Berikut adalah beberapa karakteristik SRF. Yang pertama memiliki modenya yaitu preemptif. Dan keputusannya yang diambil itu berdasarkan sisa waktu proses atau remaining time yang paling singkat. Dan prioritasnya itu dapat berubah-ubah yaitu dinamis, jadi sesuai sisa waktu yang ada. Dan kriteria prioritasnya itu proses dengan remaining time terkecil. Cara kerjanya yaitu ketika proses baru datang dengan sisa waktu yang lebih pendek dari proses yang sedang berjalan, maka proses baru akan menjadi prioritas dan proses lama yang sedang berjalan akan di-interrupt atau dihentikan secara sementara. Cara kerjanya bagaimana? Jadi yang pertama, ketika seluruh proses tiba, maka proses dengan burst time terkecil akan dijalankan pertama atau menjadi prioritas. Lalu setelah beberapa saat proses berjalan dan ada proses baru yang datang, maka sistem akan membandingkan sisa waktu proses yang sedang berjalan dengan burst time atau waktu total proses baru. Misalkan jika burst time proses baru ternyata lebih singkat dibandingkan sisa waktu proses berjalan, maka proses berjalan akan di-interrupt atau dihentikan secara sementara dan CPU akan dialihkan ke proses baru tersebut. Jika tidak, maka proses lama akan terus berjalan. Lalu hanya akan mengulangi langkah 2 dan 3 hingga seluruh proses selesai. Baik, ini ada skenario 1, yaitu ketika seluruh proses itu datang pada waktu yang bersamaan. Dimisalkan ada 3 proses, P1 dengan burst time 6 milisekon, P2 dengan burst time 8 milisekon, dan P3 dengan burst time 5 milisekon. Ketiganya tidak memiliki arrival time atau memiliki arrival time 0 milisekon karena memang datang secara bersamaan. Dapat dilihat bahwa P3 lah yang memiliki burst time paling singkat, yaitu 5 milisekon. Sehingga dari waktu 0 sampai 5, P3 akan dijalankan. Lalu ketika P3 sudah selesai, maka dari waktu 5, P1 lah yang akan berjalan. Jadi 5 ditambah 6 menjadi 11. Jika sudah selesai, maka P2 baru akan dijalankan. P2 memiliki burst time 8 milisekon, dan dikarenakan P2 mulai dari waktu 11, maka 11 milisekon ditambah 8, menghasilkan 19 sebagai waktu terakhir untuk P2. Untuk lebih jelasnya ada Gantt chart. Jadi ini merupakan ketika seluruh proses baru saja datang. Nah, jadi dapat dilihat bahwa P3 lah yang menjadi prioritas. Jadi dari 0 hingga 5. Lalu ketika 5 sudah selesai, P3-nya maka lanjut ke P1
Dapat dilihat ini ada slot-slotnya, jadi 0 hingga 5 itu sesuai dengan burst time P3. Dan dari 5 hingga 11 nanti itu slot milik P1. Nah, jadi dari 11 hingga 19 merupakan slot milik P2. Selanjutnya ini adalah hasil perhitungannya. Jadi untuk P1 arrival time-nya 0, burst time-nya 6, dan completion time-nya itu 11. Jadi yang paling terakhir tadi kan dari 5 hingga 11. Jadi turnaround time-nya itu 11 dikurangi 0. 0 berasal dari arrival time yang tidak ada, maka 11 dikurangi 0 yaitu 11. Dan waiting time-nya yaitu 11 dikurangi 6 atau dikurangi burst time-nya menghasilkan angka 5. Selanjutnya ada P2, arrival time-nya juga 0, dan burst time yaitu 8 milisekund dan completion time 19. Seperti P1, 19 dikurangi 0 sama dengan 19. Waiting time-nya itu 19 dikurangi 8 berasal dari completion time dikurangi burst time sama dengan 11. Dan yang terakhir yaitu P3. Arrival time-nya juga 0 sama seperti P1 dan P2. Burst time-nya 5 dan completion time-nya 5. Jadi turnaround time-nya itu 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Dan waiting time-nya itu 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi dari tabel ini dapat didapatkan rata-rata untuk turnaround time-nya itu 11,6 milisekund. Dan rata-rata waiting time-nya yaitu 5,33 milisekund. Skenario kedua, bayangkan jika proses-proses ternyata tidak datang pada waktu yang bersamaan. Sama seperti skenario pertama tadi, ada 3 proses, yaitu proses P1 dengan burst time 6 milisekund dan arrival time-nya 0 karena P1 lah yang paling pertama kali datang. Lalu kedua ada P2, burst time-nya 3 milisekund, namun datangnya 1 milisekund setelah P1. Yang terakhir ada P3 dengan burst time 7 milisekund dengan arrival time-nya 2 milisekund. Jadi yang pertama akan dijalankan P1 terlebih dahulu selama 1 milisekund. Jadi dari 0 hingga 1 akan dijalankan P1. Mengapa hanya 1? Karena setelah 1 milisekund datang P2 yang ternyata setelah dibandingkan oleh sistem, P2 memiliki remaining time lebih singkat. Maka dari itu, dari waktu 1 hingga 4, P2 lah yang akan dijalankan atau diproses. Lalu pada waktu 4 sampai 9, itu sisa dari P1, jadi 6 dikurangi 1 karena sudah dijalankan 1 ya. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, lalu 9 hingga 16 merupakan waktu untuk proses P3 selama 7 milisekund. Untuk lebih jelasnya juga, ini ada Gantt chart. Jadi ada ready queue yang pertama kali yaitu proses P1. Jadi setelah 1 milisekund proses P1, ternyata sistem mengecek dan menemukan ada proses yang ternyata lebih singkat untuk remaining time-nya, yaitu P2. Maka dari itu setelah 1 milisekund, maka P2 lah yang akan dijalankan. Seperti juga untuk skenario pertama, tinggal diulang saja hingga selesai. Ini setelah P2-nya habis, kembali ke P1. Nah, ini lalu P3 lah yang akan dijalankan terakhir. Ini juga sudah selesai untuk P3-nya, selesai di waktu 16. Selanjutnya ini adalah hasil perhitungan. Untuk proses P1, arrival time-nya 0 karena yang paling awal untuk datang, burst time-nya 6, completion time-nya 9, turnaround time-nya 9 dikurangi 0 sama dengan 9, yaitu completion time dikurangi arrival time. Waiting time-nya yaitu completion time 9 dikurangi burst time 6 sama dengan 3. Selanjutnya ada proses P2, arrival time-nya 1 milisekund, burst time-nya itu 3 milisekund, dan completion time-nya itu 4.
Jadi turnaround time-nya itu completion time dikurangi arrival time. Jadi 4 kurang 1 sama dengan 3. Lalu waiting time-nya itu burst time ya. Jadi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Lalu yang terakhir ada P3, arrival time-nya itu 2, burst time-nya 7, dan completion time-nya itu 16, paling terakhir tadi. Jadi turnaround time-nya itu 16 dikurangi 2 sama dengan 14, dan 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Sehingga didapatkan rata-rata turnaround time-nya 8,6 milisekon dan rata-rata waiting time-nya 3,33 milisekon. Berikut untuk lebih jelasnya ada langkah-langkah. Yang pertama, input jumlah proses, arrival time, dan burst time. Yang kedua, inisialisasi remaining time, atau sama dengan burst time, dengan current time sama dengan 0, dan counter proses selesai sama dengan 0. Pada tiap unit waktu, tambahkan proses yang baru datang ke ready queue. Lalu yang keempat, pilih proses dengan remaining time terpendek. Lalu akan di-preempt jika ada yang lebih pendek datang. Yang kelima ada eksekusi proses terpilih selama 1 unit waktu untuk mengurangi remaining time-nya dan mengincrement current time. Nah, yang keenam, jika seluruh proses selesai, yaitu remaining time sama dengan 0, yaitu akan menghasilkan turnaround time sama dengan completion time dikurangi arrival time, dan waiting time yaitu turnaround time dikurangi burst time. Yang ketujuh ada pengulangan langkah 3 hingga 6. Yang ke-8 menghitung rata-rata waiting time dan rata-rata turnaround time. Dan yang terakhir mengambilkan hasil untuk setiap proses dan rata-ratanya. Tentu saja SRF memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama meminimalisir average waiting time. Jadi secara umum ternyata SRF ini menghasilkan rata-rata waktu tunggu yang lebih rendah dibandingkan algoritma lain. Contohnya seperti SCF non-preemptive. Yang kedua, responsif untuk proses pendek. Proses-proses dengan burst time kecil akan segera mendapatkan CPU dan dapat diselesaikan dengan jauh lebih cepat, sehingga meningkatkan responsiveness untuk sistem. Yang ketiga, itu cocok untuk sistem yang interaktif. Dikarenakan SRF ini cukup responsif terhadap proses pendek, maka sistem akan terasa jauh lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu throughput meningkat, yaitu lebih banyak proses dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Selanjutnya adalah kekurangan SRF. Yang pertama adalah starvation, yaitu ketika proses dengan burst time panjang beresiko mengalami starvation atau tidak pernah mendapatkan jatah CPU untuk dapat dijalankan jika terus-menerus ada proses pendek yang baru datang. Overhead tinggi, sehingga terlalu sering terjadi context switching karena proses bisa di-preempt setiap saat, dan hal ini itu dapat membebani CPU. Yang ketiga adalah sulit diimplementasikan. Sistem harus mengetahui atau memperlakukan sisa waktu proses di masa depan yang dalam praktiknya sulit dan tidak realistis. Jadi memang sangat sulit untuk mengimplementasikan SRF ini karena sangat kompleks. Dan yang terakhir adalah prediksi burst time yang tidak akurat. Terkadang kinerja algoritma itu tidak cukup akurat sehingga algoritmanya itu menjadi salah dan estimasinya salah sehingga menurunkan kinerja dari sistem tersebut yang membuat tidak efisien dan tidak efektif. Selanjutnya ini adalah contoh SRF dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalkan ada pasien yang luka ringan di mana butuh penanganan cepat karena memang sangat sebentar untuk mengobati lukanya. Lalu proses dengan burst time panjang dibandingkan dengan sisa waktu terpendek itu pasien dengan penyakit kronis. Jadi butuh waktu perawatan yang jauh lebih lama. Nah, jadi preemptifnya itu bagaimana? Yaitu dokter menghentikan penanganan pasien kronis untuk menangani pasien gawat darurat yang baru datang, yang dimana lukanya itu jauh lebih ringan.
Dan konteks switchingnya itu dokter pindah dari satu pasien ke pasien lain, yang dimana dokter akan menyimpan catatan medis mengenai tiap pasien. Selanjutnya adalah contoh dalam teknologi. Jadi contoh proses dengan sisa waktu terpendek seperti request file kecil seperti CSS, JavaScript, icon, gambar kecil, dan proses dengan burst time panjang yaitu request file besar. Misalkan video, PDF, file download, dan lain-lain. Preemptifnya yaitu server menghentikan sementara pengiriman file besar untuk melayani request kecil yang baru datang. Dan konteks switchingnya itu server menyimpan posisi file besar dan beralih kirim file kecil, lalu melanjutkan file besar. Jadi maksudnya server menyimpan file besar terlebih dahulu. Ternyata file kecilnya itu baru saja datang, sehingga menyimpan file besar ini di halt atau di interrupt secara beberapa saat hingga file kecilnya sudah selesai. Lalu setelah itu akan melanjutkan kembali ke file besar. Untuk waiting time-nya sendiri itu sebelum file mulai terkirim, dan throughput-nya itu jumlah request yang dilayani per detik. Jadi kesimpulannya, SRF sendiri merupakan algoritma preemptif yang unggul dalam meminimalisir waktu tunggu. SRF sendiri sangat baik untuk sistem dengan banyak proses pendek, namun kerumitan implementasi dan risiko starvation menjadi pertimbangan penting dalam penerapannya di sistem operasi nyata. Baik, sebelum saya menunjukkan kode implementasi untuk SRF, saya akan menunjukkan referensi yang saya gunakan. Saya menggunakan website Geeks for Geeks untuk materi ini. Baik, saya akan menjelaskan implementasi algoritma SRF menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi kode ini akan menjelaskan atau mensimulasikan cara kerja CPU scheduler dalam memilih proses mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu berdasarkan sisa waktu terpendek. Di kelas proses, ini merupakan representasi sebuah proses di mana tiap proses memiliki ID, arrival time yaitu kapan proses tiba di ready queue, burst time berapa lama proses butuh CPU, dan remaining time atau sisa waktu yang masih diperlukan. Dan awalannya itu sama dengan burst time. Jadi kelas proses ini seperti blueprint atau cetakan untuk menyimpan tiap proses. Nah, selanjutnya ada fungsi SRTF, yaitu di sini merupakan inti dari algoritma SRF sendiri. Nah, current time itu waktu sistemnya dimulai dari 0, dan completed sama dengan 0 itu menghitung berapa lama proses yang sudah selesai. Dan while loop akan terus berjalan selama masih ada proses yang belum selesai. Di dalam loopnya sendiri itu kita akan mencari proses yang akan dijalankan atau dieksekusi, di mana ID X sama dengan min 1 itu penanda belum ada proses yang terpilih. Lalu kita akan cek semua proses dengan for loop ini. Nah, jadi syarat proses bisa dipilih, yaitu yang pertama if arrival time-nya itu sudah datang. Jadi if arrival time itu current time, dan remaining time itu besar dari 0. Jadi prosesnya itu belum selesai. Dan remaining time-nya itu paling kecil dibandingkan proses-proses lain. Nah, lalu di bawahnya ini ada eksekusi prosesnya, di mana jika sudah ada proses yang terpilih, maka akan dikurangi remaining time-nya 1. Jadi eksekusi 1 unit waktu dan tambah current time 1. Lalu akan dicek apakah proses sudah selesai dengan remaining time sama dengan atau equals to 0 atau 0. Lalu completion time itu mencatat waktu sekarang, turnaround time itu merupakan completion time dikurangi arrival time, dan waiting time merupakan turnaround time dikurangi burst time. Lalu ditambahkan sebuah counter untuk membantu menghitung, yaitu completed. Misalkan tidak ada
proses yang siap, yaitu IDX sama dengan min 1, maka CPU itu sedang dalam keadaan idle. Dan current time walaupun begitu tetap akan maju 1 unit. Jadi walaupun tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh CPU, maka tetap berjalan waktunya. Nah, fungsi print results ini untuk menampilkan hasil. Jadi loop semua proses untuk menghitung total waiting time dan turnaround time, lalu menampilkan hasil setiap proses completion time, waiting time, turnaround time. Dan juga menghitung rata-rata waiting time dan turnaround time-nya. Nah, jadi ini merupakan bisa dibilang kayak hasilnya jadi mengevaluasi kinerja algoritma SRF sendiri. Nah, try ini merupakan bagian dari main program di mana nanti user akan diminta untuk memasukkan jumlah proses. Ini di bawah bisa dilihat saya memberi contoh 2 proses. Lalu akan di loop sebanyak berapa kali inputan user. Nah, nanti akan disimpan setiap proses ke dalam list processes. Ya, processes ini. Lalu akan memanggil fungsi srtf untuk menjalankan simulasi, yaitu yang di atas ini akan dipanggil. Lalu akan memanggil print results untuk menampilkan hasilnya. Nah, except ini untuk error handling, mencegah input yang salah. Nah, jadi dapat dilihat saya menginput 2 proses. Ada proses P1 arrival time-nya 2, burst time-nya 3, dan P2 itu arrival time-nya 2 dan burst time-nya 1. Sehingga menghasilkan ini completion time, waiting time, dan turnaround time-nya sesuai seperti yang ada di PPT tadi. Baiklah, dengan begini berakhir pula video materi mengenai SRF. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.